Kita tumbuh dengan sebuah skrip tak tertulis. Jika gajimu naik, hidupmu seharusnya ikut naik. Rumah lebih besar, mobil lebih baru, liburan lebih jauh, jam tangan lebih berat. Masyarakat tidak pernah mengatakan ini secara eksplisit, tapi ia menunjukkannya setiap hari melalui iklan, media sosial, dan standar sosial yang diam-diam disepakati. Masalahnya, skrip ini salah. Data menunjukkan bahwa mayoritas orang dengan penghasilan tinggi tetap hidup dari gaji ke gaji. Secara psikologis, ini bukan karena mereka bodoh. Justru sebaliknya, mereka terlalu rasional di tempat yang salah. Otak manusia tidak dirancang untuk puas, ia dirancang untuk beradaptasi. Inilah yang disebut psikolog sebagai hedonic treadmill. Kebahagiaan dan standar hidup selalu kembali ke titik awal, tak peduli seberapa besar kenaikan gaji Anda. Anda merasa naik level, tapi secara struktural Anda tidak pernah bergerak. Ini bukan kecelakaan, ini desain. Ekonomi modern dibangun di atas satu asumsi. Jika manusia berhenti menginginkan, sistem runtuh. Marketing memahami otak Anda lebih baik dari Anda sendiri. Setiap kenaikan gaji memicu satu pertanyaan beracun. Apa upgrade berikutnya? Media sosial mempercepat proses ini. Anda tidak lagi membandingkan diri dengan tetangga, tapi dengan kurasi kehidupan terbaik orang lain. Inilah Diderot Effect. Satu peningkatan kecil menciptakan rantai kebutuhan baru yang sebelumnya tidak ada. Mobil baru terasa aneh tanpa garasi baru. Garasi baru terasa pantas tanpa rumah lebih besar. Rumah lebih besar terasa kosong tanpa furnitur mahal. Bank dan fintech masuk sebagai enabler yang sopan. Mereka tidak menjual utang, mereka menjual kenyamanan hari ini dengan menagih kebebasan masa depan. Setiap cicilan adalah keputusan emosional yang dibungkus bahasa rasional. Aku mampu kok, gajiku naik. Benar, tapi kemampuan membayar bukan indikator kekayaan. Itu hanya indikator likuiditas sementara. Mari kita bicara matematika, tanpa romantisme. Jika gaji Anda naik 20%, tapi pengeluaran naik 18%, Anda tidak sedang maju, Anda sedang berlari di tempat. Masalahnya bukan angka absolut, tapi spread, jarak antara apa yang Anda hasilkan dan apa yang Anda konsumsi. Hedonic treadmill mengecilkan spread ini sampai hampir nol, dan di titik itu, compounding tidak pernah mendapat kesempatan bekerja. Compound effect hanya menghargai satu hal, yaitu waktu plus konsistensi. Bukan keberanian, bukan kecerdasan, bukan timing pasar yang heroik. Indeks fund menampak membosankan karena ia tidak memberi dopamin. Tidak ada notifikasi, tidak ada cerita untuk diceritakan di pesta. Tapi justru karena membosankan, ia bekerja. Sebaliknya, gaya hidup yang terus di-upgrade terlihat sukses, tapi secara matematis, ia mencuri masa depan Anda lewat opportunity cost yang tak terlihat. Setiap rupiah yang dipakai untuk mempertahankan citra adalah rupiah yang tidak pernah ikut bertumbuh. Keluar dari hedonic treadmill bukan soal frugal ekstrim, ini soal desain sistem pribadi. Langkah pertama bukan menambah penghasilan, tapi memutus hubungan emosional antara gaji dan gaya hidup. Automasi adalah senjata psikologis. Saat gaji masuk, uang untuk investasi harus pergi lebih dulu sebelum otak Anda sempat berdiskusi. Bukan karena Anda lemah, tapi karena Anda membuat keputusan sistematis.